Dimanapun kalian berada, apa kabarnya? Semoga kita selalu diberikan kesehatan dan rezeki yang berlimpah. Pada kesempatan kali ini, saya akan mereview sekaligus membahas film Unimpressed and the Warrior 2008. Film ini akan berkisah zaman dahulu di kerajaan Yan, salah satu dari 10 kerajaan besar. Sedang terjadi peperangan yang mengakibatkan seorang raja tewas di medan itu. Maka dari itu, sang putri selaku anak sang raja pun turun tangan untuk melindungi kerajaan yang dibantu jenderal terbaiknya. Namun, saudara sepupu sang putri berambisi merebut tahta sang raja sehingga dirinya merancang sebuah rencana untuk menculik sang putri dengan menyewa pembunuh bayaran. Bagaimana kisah selengkapnya? Mari menuju ke pembahasannya. Tapi sebelum itu, jika kalian suka dengan video yang saya bagikan, tekan tombol subscribe agar tidak ketinggalan video menarik lainnya dari channel ini. Jika sudah, yuk gaskeun. Film diawali memperlihatkan jenderal perang yang bernama Muyong sedang berada di aula pedang milik kerajaan Yan Agung. Kemudian ia kedatangan putri tunggal raja yang bernama Mia. Kedatangannya ini guna meminta Muyong untuk menjaga keamanan sang ayah dalam pertempuran melawan kerajaan jauh. Singkat waktu keesokan harinya dengan ditemani Muyong berikut beribu-ribu pasukan lainnya, Raja Yan Agung yang tak lain ayah dari Mia sedang siap bertempur melawan kerajaan jauh. Akan tetapi di tengah ganasnya pertempuran, Raja Yan Agung terkena bidikan anak panah. Muyong dan pasukannya pun segera membawa sang raja mengungsi ke tempat yang aman. Mia yang baru mengetahui tragedi ini terkejut dan segera mendatangi sang ayah. Dirasa kondisinya semakin lemah, sang raja memberikan pesan pada Muyong untuk memimpin peperangan dan melancarkan serangan balik. Dengan penuh ketegasan, Muyong menerima amanah yang diberikan sang raja. Akan tetapi sosok yang bernama Huba yang merupakan keponakan sang raja kecewa dengan keputusan pamannya itu karena lebih mempercayai orang lain daripada keponakannya sendiri dalam memimpin peperangan. Sementara di luar, Mia sedang bergegas menuju sang ayah. Sesampainya di lokasi, ia begitu sedih melihat kondisi ayahnya yang sudah tak berdaya. Dirasa kondisi semakin melemah, sang ayah berwasiat kepada Mia untuk memberikan jabatannya sebagai raja kepada Muyong. Karena menurutnya, di samping menguasai strategi perang, Muyong juga sosok yang jujur dan amanah. Di lain tempat, Muyong sedang berjuang melawan pasukan kerajaan jauh. Dengan begitu brutal, ia menghabisi musuh-musuhnya tersebut hingga membuat raja musuh yang bernama Jawu memutuskan menarik pasukannya dan mundur dari peperangan. Di lain tempat, terlihat Raja Yan sendirian di dalam tenda. Tak lama kemudian, Huba yang begitu berambisi menjadi raja mendatanginya dan mempertanyakan alasan sang paman tidak memilihnya sebagai panglima, mengingat dirinya adalah keponakan tunggalnya. Tidak hanya itu, Huba dengan lancang terang-terangan memprotes keputusan sang paman karena lebih memilih Muyong sebagai panglima yang notabene-nya hanyalah anak yatim yang tidak jelas asal-usulnya. Mendengar ucapan ini, sang raja dengan penuh amarah mengatakan walaupun Muyong hanyalah anak yatim, tapi ia menguasai strategi bertempur, terlebih keberanian dan pengorbanan pada rakyat sudah terbukti. Ia juga menjelaskan alasan tidak memilihnya sebagai panglima, karena keponakannya itu pura-pura menguasai teknik berperang hingga mengakibatkan banyak prajurit di bawah komandonya meninggoy dunia. Ambisinya menjadikan Huba gelap mata hingga memutuskan membunuh sang raja yang tak lain adalah pamannya sendiri. Di waktu yang sama, Mia yang tidak mengetahui tragedi ini sedang bergegas mengambil jamu untuk sang ayah. Lalu, betapa terkejutnya Mia melihat sang ayah sudah moda. Karena tidak ada saksi dan bukti, semua orang mengira bahwa kematian sang raja murni dari luka panah dalam pertempuran. Usai meninggalnya sang ayah, Mia mengumpulkan semua petinggi kerajaan di aula pedang. Kemudian salah seorang menteri bernama Yanto membacakan wasiat sang raja yang tak lain isinya memberikan jabatannya sebagai raja kepada Muyong. Namun,
Salah satu perwira bernama Erbau yang merupakan rekan Huba tidak menyetujui hal ini. Begitu juga Huba yang begitu berambisi ingin menggantikan kedudukan sang raja, terang-terangan menolak isi wasiat itu dengan berbagai macam alasan. Tidak ingin perpecahan, Muyong segera mengambil jalan tengah dengan mendeklarasikan Mia sebagai pengganti pimpinan kerajaan. Mengingat Mia adalah satu-satunya putri keturunan sang raja, sontak tindakan ini diikuti oleh petinggi lainnya. Namun, Huba yang memang berambisi ingin menjadi raja lagi-lagi menolak pendeklarasian ini karena menurutnya sebagai seorang wanita, Mia tidak punya kemampuan memimpin pasukan untuk mempertahankan kerajaan. Ucapan sepupunya ini membuat Mia tertantang hingga dengan penuh semangat ia memutuskan menjalani militer. Kemudian untuk sementara waktu, Mia memasrahkan semua urusan kerajaan kepada Yanto sampai program latihannya selesai. Terlihat Huba kecewa dengan keputusan ini. Hal inilah yang menyebabkan kekuatan Yan terpecah menjadi dua. Sebagian berpihak pada Huba dan sebagian yang lain berpihak pada Mia. Di lain waktu, Huba yang masih keberatan dengan hasil pertemuan itu menyusun rencana dengan Erbau untuk melengsarkan Mia dari jabatannya. Sementara di sini, Muyong berjanji akan membantu Mia untuk menjadikan ratu yang menguasai teknik berperang. Singkat waktu keesokan harinya, Muyong melatih Mia dengan berbagai macam model pertempuran, dimulai bertempur di atas kuda, teknik menggunakan pedang, menggunakan tongkat, hingga memanah. Di lain tempat, Huba mendatangi Pak Tua yang ahli meracik racun bernama Caibo guna meminta bantuannya untuk menghabisi Mia. Karena menurutnya, jika hal ini berhasil, maka Muyong akan dihukum, mengingat Mia berada di pengawasannya. Sementara di sini, usai melakukan latihan, Mia memandikan kudanya seorang diri di sungai. Dirasa mangsa tak ada temannya, pembunuh bayaran suruhan Huba itu segera beraksi. Tapi beruntung, Mia yang mengetahui ada yang menyerangnya segera melarikan diri. Di tengah pengejaran, terlihat seorang tabib bernama Lan Kuan mengetahui tragedi ini. Untung saja, dengan perangkapnya, Lan Kuan mampu meringkus pembunuh bayaran tersebut. Kemudian, ia membawa Mia ke gubuknya dan mencabut panah beracun di punggung wanita cantik ini. Setelah 1 minggu tak ada kabar akan keberadaan Mia, Huba yang ditemani Erbau melancarkan misinya dengan menuntut Yanto untuk menghukum Muyong, mengingat hilangnya Mia berada di dalam pengawasannya. Namun, Yanto sebagai pelaksana tugas tidak mau diprovokasi dengan ucapan Huba. Malah ia memutuskan menunggu Muyong yang masih mencari keberadaan sang tuan putri. Di tengah pencarian, Muyong menemukan anak panah beracun milik pembunuh bayaran itu. Hal ini membuatnya semakin khawatir akan kondisi Mia. Terlebih saat ia menemukan sebuah pedang milik prajurit kerajaan Bulan Baru, kerajaan yang sudah runtuh 10 tahun yang lalu karena diserang oleh aliansi 10 kerajaan termasuk Yan Agung. Sementara di sini, usai panah beracun di punggungnya berhasil dibuang, akhirnya Mia sadar dari pingsannya. Lalu, Lan Kuan memberikan jamu untuk mengeringkan lukanya. Terlihat Mia terharu dengan kebaikan Lan Kuan hingga kemudian mereka saling berkenalan. Sebagai seorang tabib, Lan Kuan memperkirakan jika luka Mia akan kering dalam waktu 3 hari. Ia pun menyarankan agar Mia tidak pulang dalam waktu tersebut agar perawatannya bisa maksimal. Karena ingin segera sembuh, Mia pun menuruti nasihat tabib yang tinggal di tengah hutan itu. Hal ini membuat Mia mau tidak mau harus lebih lama berinteraksi bersama Lan Kuan hingga tanpa disadari tumbuh benih lope-lope di antara mereka. Sampai-sampai Mia merasa berat untuk pulang karena tidak ingin jauh dengan sang pujaan hati. Singkat waktu 3 hari pun berlalu, tiba saatnya Mia kembali ke istana. Terlihat ia begitu berat meninggalkan pria yang sudah menolongnya itu.
Begitupun dengan Lan Kuan, ia merasa sedih atas kepergian sang pujaan hati. Tidak ingin melepas kepergian Mia begitu saja, Lan Kuan mengejar guna mengantarnya. Sesampainya di tepi sungai, tanpa diduga, mereka bertemu dengan Muyong bersama pasukannya yang sudah lama mencarinya. Lalu, Muyong dan prajuritnya langsung berhormat pada Tuan Putri. Hal inilah yang akhirnya membuat Lan Kuan tahu jika sebenarnya Mia adalah putri seorang raja. Ia pun mengatakan jika dirinya tidak menduga jika wanita yang ditolongnya itu Tuan Putri Kerajaan Yan. Di tengah perjalanan, mereka kedatangan seorang prajurit yang melaporkan jika kerajaan Zhao melancarkan serangan yang mengakibatkan kerajaan Yan menderita kekalahan. Sontak laporan ini membuat Muyong terkejut dan memutuskan segera menyusul rekan-rekannya itu. Sesampainya di tenda pengamanan, Yanto selaku pelaksana tugas melaporkan kekalahan ini disebabkan Huba enggan mengerahkan pasukannya sampai tahta kerajaan mau dipasrahkan pada dirinya. Hingga pada akhirnya, Yanto terpaksa menyerang dengan setengah pasukan yang ada. Karena pertempuran belum usai, Muyong menyusun strategi untuk menghadapi serangan musuh yang jumlah pasukannya 5 kali lipat lebih banyak itu. Di mana dalam strategi tersebut, Muyong menyuruh Mia memimpin pasukan, sementara dirinya dan pasukannya akan menunggu guna menjebak raja musuh. Keesokan harinya, di saat peperangan akan kembali berlangsung, pihak musuh yang dipimpin Raja Jawu dan putranya yang bernama Pangeran Guo merasa senang melihat kerajaan yang agung dipimpin Mia, yang menurutnya Mia belum mempunyai pengalaman bertempur. Oleh karena itulah, ia meyakini jika dirinya akan memenangkan peperangan ini dan akan menguasai seluruh wilayah kerajaan Yan Agung. Di tengah ganasnya pertempuran, Mia melancarkan strateginya dengan lari ke hutan seorang diri. Raja Jawu yang mengetahuinya segera memerintahkan pasukannya untuk menyerang Tuan Putri tersebut. Tanpa ia sadari, di dalam hutan terdapat pasukan Muyong yang siap menghabisinya. Di saat para prajurit mengepung pasukan musuh, Mia siap bertempur melawan Pangeran Guo. Kekalahan sang anak membuat Raja Jawu tidak berkutik dan memaksanya menyerahkan diri. Namun meski berhasil menangkap sang musuh, Mia sebagai ratu enggan menghabisinya, malah memilih memaafkan dan melepaskan mereka. Hal ini ia lakukan agar tidak ada lagi dendam antara kerajaan Zhao dan kerajaan Yan Agung, sekaligus sebagai tanda berakhirnya perang yang terjadi puluhan tahun dari turun-temurun itu. Terlihat Mia terharu dengan kemenangan ini. Keesokan harinya, Mia mengumpulkan para petinggi di aula pedang, di mana dalam pertemuan itu, Mia memutuskan untuk menurunkan jabatan Erbau dan 12 perwira lainnya, karena terbukti bersalah telah meninggalkan pos mereka dan melawan perintah. Tidak hanya itu, Mia juga memecat Huba dengan tidak terhormat karena telah menyalahgunakan peranannya sebagai kepala pemimpin pasukan Yan Agung. Mengetahui dirinya dipecat, Huba dengan penuh dendam mengatakan bahwa pertempuran belum berakhir. Di malam harinya, Huba kembali menemui Pak Tua, ahli peracik racun itu, guna memesan anak panah beracun dalam skala besar. Pak Tua itu mengatakan jika dirinya sudah membuat panah beracun yang sangat berbahaya yang tidak ada penawarnya. Usai permintaannya dipenuhi, bukannya berterima kasih, malah dengan keji, Huba membunuhnya. Hal ini ia lakukan karena Pak Tua itu dianggap gagal, mengingat Mia masih bisa selamat dari cengkraman racun yang ia buat sebelumnya. Di lain tempat, Mia membahas masalah kerajaan di aula pedang bersama para menterinya. Di saat bawahannya bertukar pendapat, Mia bukannya memperhatikan, malah ia termenung karena teringat kepada Lan Kuan. Di sini dapat diketahui bahwa begitu dalamnya cinta Mia kepada sosok tabib tersebut. Di malam harinya, Muyong yang mengerti jika Mia sedang dilanda lope-lope
segera mendatanginya. Berdasarkan benda yang ditemukan di hutan beberapa hari yang lalu itu, Muyong menjelaskan jika pria yang dicintainya itu bukanlah orang biasa, melainkan seorang prajurit kerajaan Bulan Baru, sebuah kerajaan yang sangat ditakuti oleh 10 kerajaan lainnya termasuk Yan Agung. Lebih lanjut Muyong menceritakan jika 10 tahun lalu 10 kerajaan bergabung memerangi kerajaan Bulan Baru karena merasa terancam dengan kekuatannya. Pada peperangan itulah semak prajurit Bulan Baru dibunuh hingga mengakibatkan kerajaan tersebut punah. Karena cerita inilah akhirnya Mia tahu jika Lan Kuan adalah satu-satunya prajurit Bulan Baru yang selamat dalam peperangan. Keesokan harinya, Mia kembali mengumpulkan bawahannya di aula pedang. Dalam pertemuan ini, Mia membuat titah yang dibacakan Yanto, di mana isi titah itu menyatakan pengunduran dirinya sebagai ratu dan mengangkat Muyong sebagai penggantinya. Terlihat semua terkejut dengan keputusan ini. Usai mengumumkan pengunduran dirinya, Mia segera berangkat menemui Lan Kuan dan memutuskan untuk tinggal bersamanya. Meski Muyong telah menasehatinya untuk tetap menjadi ratu, namun ia tetap pada pendiriannya. Bahkan ia mengatakan keputusannya mengangkat Muyong sebagai raja sudah sesuai wasiat sang ayah. Singkat waktu di malam harinya, Lan Kuan menyambut kedatangan Mia dengan penuh kehangatan. Tak cukup sampai di situ, Mia langsung membuka body racingnya yang aduhai untuk memuaskan cacingnya Lan Kuan. Sementara di tempat lain, Yanto melaporkan pada Muyong jika Huba mengerahkan pasukannya dan merencanakan mengepung kota. Dia juga mengatakan jika perang sipil ini terjadi, maka kerajaan Yan Agung akan runtuh. Dirasa wilayahnya sudah tidak aman, Muyong segera pergi menemui Lan Kuan dan menyuruhnya untuk membawa Mia pergi ke tempat yang jauh demi keamanan sang tuan putri. Di saat Muyong pergi inilah, Huba mengerahkan pasukannya untuk mengepung aula pedang dan melakukan pemberontakan. Di malam harinya, di saat Muyong baru sampai di halaman kerajaan, tiba-tiba ia dihadang ribuan prajurit yang berpihak pada Huba. Di tengah kepanikan, tiba-tiba Huba datang dan melempar sesuatu pada Muyong yang tak lain adalah kepala Yanto. Sontak hal ini membuat Muyong marah dan langsung menyerang Huba. Akan tetapi ia dihadang prajurit yang berpihak padanya guna melindungi sang jenderal dari jebakan Huba. Di tengah kepanikan, salah seorang bawahannya menyuruh Muyong segera pergi menuju Jigongsan, mengingat di sana ada beberapa prajurit yang sudah menunggunya. Setelah Muyong berhasil keluar, para pasukannya bukan lari, malah mereka terus melindungi Muyong dengan menutup pintu gerbang kerajaan dan menghadapi prajurit musuh yang jumlahnya 20 kali lipat lebih banyak itu, hingga mengakibatkan mereka modar terhormat. Sementara di sini, Lan Kuan menceritakan pada Mia terkait kedatangan Muyong dan tujuannya. Tidak ingin rakyatnya menderita, Mia memutuskan untuk segera pulang. Akan tetapi di tengah perbincangan, mereka diserang komplotan penjahat yang tak lain anak buah Huba. Naas bagi Lan Kuan karena terkena panah beracun tak berpenawar itu. Usai melumpuhkan para penjahat tersebut, Lan Kuan menyuruh Mia untuk segera pergi. Dirasa Mia mengkhawatirkan lukanya, Lan Kuan dengan tenang mengatakan jika lukanya ini akan kering dalam waktu 3 hari. Ia pun berjanji akan menunggu kedatangan Mia sampai urusannya selesai. Sementara di Jigongsan, Muyong mendatangi sisa-sisa prajuritnya yang memang sudah menunggunya. Kepada Muyong, mereka menjelaskan jika pasukan Huba membakar tenda yang mereka tempati hingga mengakibatkan rekan-rekannya mereka meninggal dunia. Tidak ingin sisa-sisa prajurit ini menjadi korban selanjutnya, Muyong menyuruh mereka pulang ke rumahnya masing-masing dan menyuruh mereka untuk tidak menganggapnya sebagai jenderal lagi. Keesokan harinya, dengan penuh keberanian, Muyong mendatangi lokasi pertempuran untuk menghadapi Huba
dan pasukan hanya seorang diri. Mengetahui Moyong tidak membawa pasukan, Huba langsung menyuruh prajuritnya untuk menyerang sang lawan. Dengan tanpa ada rasa gentar, Moyong melawan ribuan prajurit itu. Dirasa cukup tangguh, Huba dengan kelicikannya memanah Muyong. Akan tetapi hal ini tidak membuatnya menyerah, malah ia semakin beringas, walaupun tubuhnya terus dihujani tombak sang musuh. Usai menghabisi Erbau, Muyong terus menantang ribuan prajurit itu. Cintanya pada kerajaan membuatnya pantang menyerah, walaupun nyawanya sudah di ujung tanduk. Karena dalam prinsipnya, NKRI harga mati. Di saat kondisi Muyong tak berdaya, Mia tiba-tiba datang guna menolongnya. Terlihat Mia begitu sedih melihat kondisi kerabatnya itu. Dirasa mereka berdua tidak bisa melawan, Huba berterus terang pada Mia jika yang membunuh ayahnya adalah dirinya. Sontak hal ini membuat Mia bertambah murka hingga langsung menyerang Huba. Namun sayang, dengan begitu mudah Huba menaklukkan sepupunya itu. Tapi saat ia mau memenggal leher Mia, tiba-tiba akhirnya Mia berhasil selamat. Namun kemenangannya ini harus dibayar mahal karena di saat bersamaan Muyong diketahui meninggal dunia akibat banyak luka yang dideritanya. Terlihat Mia begitu berduka dengan kejadian ini. Keesokan harinya, usai memakamkan Muyong, Mia segera mendatangi Lan Kuan. Alangkah terkejutnya Mia, kini ia harus didouble kill karena pujaan hatinya juga modar akibat panah beracun tak berpenawar itu. Beberapa hari kemudian, Mia kembali memimpin kerajaan yang diwariskan ayahnya itu. Sebagai pemimpin ke-16, ia memberikan gelar prajurit tertinggi kepada Muyong. Ia juga memutuskan untuk mengakhiri peperangan dan membuat perdamaian ke-9 kerajaan lainnya hingga membuat film berakhir.